Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Ulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang luka bakar 54%. Sebelum saya menjelaskan tentang luka bakar 54%, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang luka bakar itu. Jadi, luka bakar yaitu luka atau kerusakan kulit yang terjadi karena kontak dengan sumber panas. Untuk penyebab luka bakar itu sendiri, bisa juga disebabkan karena cairan panas. Nah, cairan panas ini bisa juga dari air, minyak, dan juga dari kuah. Nah, kemudian bisa juga disebabkan api. Nah, api ini juga bisa muncul karena adanya bensin, minyak tanah, ataupun gas LPG. Nah, kemudian juga bisa disebabkan dari listrik. Nah, listrik ini bisa juga dari PLN atau petir. Nah, kemudian juga bisa disebabkan dari zat kimia yang terdiri dari asam, basa, dan kosmetik. Kemudian juga bisa disebabkan karena radiasi. Nah, radiasi ini bisa jadi karena matahari, radioterapi, dan juga dari bom. Kemudian untuk akibat dari luka bakar yaitu bisa juga terjadi kerusakan kulit, infeksi, kehilangan cairan, elektrolit, dan protein. Kemudian juga akibatnya bisa terjadi gagal ginjal, gagal nafas, kemudian gangguan pada lambung, kemudian juga bisa terjadinya kerusakan darah. Kemudian juga ada derajat luka. Nah, derajat luka ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu derajat 1. Nah, derajat 1 ini lukanya sangat ringan, kemudian bisa sembuh tanpa perawatan khusus. Kemudian pada tanda klinisnya yaitu kulit kemerahan dan nyeri pada kulit. Kemudian terapi yang diberikan bisa menggunakan obat analgesik. Kemudian pada derajat 1 ini biasanya lukanya disebabkan karena sengatan sinar matahari. Untuk derajat 2 dibagi menjadi 2, yaitu ada derajat 2A dan derajat 2B. Derajat 2A ini lukanya dangkal, sedangkan yang 2B ini lukanya cukup dalam. Nah, tanda klinisnya yaitu kerusakan bisa mencapai dermis, kemudian terdapat lepuh atau bula. Nah, pada derajat 2A ini penyembuhannya kurang lebih 2 minggu tanpa jaringan parut atau bila tidak ada infeksi. Nah, kemudian untuk pada derajat 2B ini penyembuhannya agak lama. Bila luas perlu dilakukan skin graft. Untuk derajat 3, lukanya bisa mengenai seluruh tebal kulit, otot, dan tulang. Kemudian juga luka pada kulit ini bisa kelihatan tampak hitam dan kering. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk luka bakar 54%. Disebut luka bakar 54% karena yang mengalami luka bakar yaitu di bagian kepala leher, kemudian di lengan kanan bawah, kemudian lengan kiri bawah, kemudian di tungkai kanan dan tungkai kiri. Nah, jadi saya akan memperlihatkan lukanya seperti ini. Nah, ini untuk luka bakarnya sudah saya tandai dengan pulpen berwarna merah ini. Nah, untuk luka bakar ini bagian kepala dan leher di bagian sebelah sini dan sini. Kemudian untuk luka pada lengan kanan dan lengan kiri, yang ini bagian belakang. Kemudian untuk ini luka bakar bagian depannya. Nah, kemudian pada tungkai kanan dan kiri, ini tungkai yang bagian belakang. Kemudian ini yang tungkai bagian depan. Baik, untuk pengobatan pada luka bakar itu sendiri ditentukan berdasarkan derajat luka. Nah, derajat luka itu kan terdiri dari 3. Nah, untuk derajat yang pertama itu pengobatannya bisa ditangani dengan pil lidah buaya, juga bisa juga dengan menggunakan salep antibiotik, dan juga bisa menggunakan obat penghilang rasa sakit. Nah, untuk pengobatan luka bakar pada derajat 2 ini bisa diobati dengan krim antibiotik, kemudian salep serta obat dari resep dokter. Nah, untuk derajat yang ketiga ini pengobatannya ditangani dengan tindakan bedah dan pencakokan kulit. Untuk pengobatan ini, pastikan kalian tidak mengobati luka bakar ini dengan obat rumahan seperti mengobati luka bakar menggunakan es atau menggunakan pasta gigi
kemudian atau menggunakan mentega atau telur. Nah, pengobatan itu yang dilakukan itu selain karena tidak efektif, tetapi juga bisa menyebabkan luka malah menjadi semakin parah. Baik, sekian dari penjelasan luka bakar tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.